larangan membangun kuburan, baik memplester, mengkijing, mentembok atau yang lainnya. Hal ini dijelaskan di dalam kitab Fathul Mu'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kuriha bina'un lahu airil qabri. Dimakruhkan membangun pada kuburan. Au alaihi, atau di atas kuburan. Menembok, membangun di atas kuburan dimakruhkan. Karena lisi hatin nahyi anhu. Karena terdapat hadis sahih yang melarang hal ini. Hadisnya dijelaskan di dalam kitab I'anatul Talibin. Wa marahul muslimun kola, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayujas sosol kubru wa ayyubna alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk memplester kuburan dan melarang untuk membangun di atas kuburan. Nah, atas larangan dari Rasulullah ini maka dimakruhkan membangun atau memplester di atas kuburan. Bila hajatin, kemakruhan ini bila tidak ada hajat. Jika ada hajat maka diperbolehkan. Nah, contoh hajat di sini kakhaufi nabsin, seperti khawatir akan digalinya kuburan oleh orang lain, au hafri sabuin au hatmi sailin, atau khawatir akan digali atau dibongkar oleh hewan buas, atau khawatir akan terbawa oleh banjir. Kalau khawatir seperti itu, kalau nggak dibangun, kalau nggak ditembok, khawatir akan dirusak atau digali oleh hewan atau terbawa banjir, maka diperbolehkan. Dan lagi, wa mahalu karohatil binai idza kana bimilkihi. Letak kemakruhan membangun kuburan ini jika kuburan di tanah miliknya, bukan di kuburan umum. Fa in kana bina'u nafsil qabri bi ghairi hajatin min marmaro, namun apabila membangun kuburan ini tanpa ada hajat seperti hajat-hajat yang telah disebutkan, au nahwu kubatin alaihi bimusabbalatin, atau membangun misal kubah di atas kuburan di kuburan musabalah. Kuburan musabalah ini apa? Wahya ma'tada ahlul baladi adafna fiha, yaitu kuburan yang biasa digunakan oleh warga setempat untuk menguburkan di situ, atau kuburan umum. Di kuburan umum, urifa asluha au musabiluha amla, baik kuburan umum ini diketahui asal usulnya, diketahui pemilik sebelumnya atau tidak. Au mauqufatan, atau di kuburan yang diwakafkan, haruma, maka diharamkan. Nah, jika membangun di atas kuburan umum, kuburan musabalah, atau kuburan yang diwakafkan, maka ini hukumnya haram. Kalau membangun di atas kuburan milik pribadi, di tanah milik sendiri, itu makruh. Kalau membangun kuburan di atas kuburan umum, di kuburan umum atau kuburan wakaf, ini hukumnya haram. Karena haram, wahutima wujuban, wajib untuk dibongkar. Nah, yang membongkar ini siapa? Dijelaskan di dalam kitab I'anatul Talibin. Wal hadimu lahu al hakimu ay yajibu alal hakimi hadmuhu dunal ahadi. Yang merobohkan atau yang merobohkan bangunan di atas kuburan ini adalah hakim atau pemerintah. Wajib bagi pemerintah untuk merobohkan atau membongkar bangunan yang ada di kuburan umum, bukan perorangan. Kalau perorangan nggak boleh merobohkan karena nanti bisa terjadi konflik. Yang merobohkan atau yang menghancurkan bangunan di kuburan adalah pemerintah. Nah, kenapa harus dirobohkan, harus dihilangkan bangunan tersebut? Li'annahu yata'abbadu ba'dan mihaqil mayyiti. Karena bangunan ini akan menjadi abadi, akan tetap ada walaupun nanti mayitnya sudah melebur jadi tanah. Fafihi tadyiqun alal muslimina bima la gharadza fihi. Nah, karena bangunan ini tetap ada, hal ini bisa mempersempit orang Islam yang lain yang mana hal tersebut tidak dibenarkan oleh syariat, tidak ada tujuan yang bisa dibenarkan oleh syariat. Nah, kuburan umum setelah mayit itu menjadi tanah, diperbolehkan bagi orang lain untuk menguburkan di tempat itu. Jika kuburannya dibangun semacam bangunan di atasnya, hal ini bisa menyebabkan orang lain tidak bisa menguburkan di tempat ini. Nah, hal ini menjadi haram. Nah, kalau membangun kuburan di kuburan para wali bagaimana?
Nah, disebutkan di dalam kitab I'anatul Talibinnya, waqala Al-Bujairami berkata, wastasna ba'duhum kubural anbiya'i wasyuhada'i wasolihina wa nawahum birmawi. Dikecualikan, sebagian ulama mengecualikan kuburan para nabi, para orang-orang yang mati syahid, para orang-orang soleh dan semisalnya. Jadi mereka dikecualikan, artinya tidak makruh, tidak haram membangun kuburan di kuburan para nabi, para orang-orang mati syahid, orang-orang soleh dan semisalnya. Wa ibaratur rahmani na'am kuburul sholihina yajuzu binauha walau bikubatin li ihya'i ziyarati wa tabaruki. Penjelasan oleh Ar-Rahmani mengatakan benar kuburan orang-orang soleh itu diperbolehkan membangunnya, diperbolehkan dibangun di atasnya walaupun dibangun kubah, karena untuk menghidupkan ziarah kubur dan tabaruk. Jadi kuburan orang-orang soleh seperti di Indonesia kuburan para wali songo diperbolehkan dibangun di atasnya walaupun dengan dibangun kubah, karena untuk menghidupkan ziarah kubur dan tabaruk. Qala Halabi walau fi musabbalatin wa aftabihi. Imam Halabi mengatakan dan memfatwakan boleh membangun kuburan orang soleh walaupun di kuburan musabbalah, walaupun di kuburan umum. Wa qad amara bihi Syekhu Az-Ziyadi ma'a wilayatihi. Dan hal tersebut juga diperintahkan oleh Syekh Az-Ziyadi beserta kewilayahannya. Wa kullu dzalika lam yartadahu Syekhuna As-Saubari. Namun hal tersebut tidak diridhoi oleh Syekhuna As-Saubari. Syekh As-Saubari tidak setuju jika diperbolehkan membangun di atas kuburan orang soleh yang berada di pemakaman umum. Wa qala al-haqqu khilafuhu. Beliau mengatakan yang benar itu tidak seperti itu. Yang benar membangun kuburan orang soleh di tanah pemakaman umum tidak diperbolehkan. Waqad afta al-Izzu ibnu Abdissalami bihat mima fil Qarafati. Dan Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam telah memfatwakan untuk merobohkan kuburan yang ada di Qarafah. Jadi intinya begini, hukum membangun kuburan, mentembok atau mengkijing, memberi kubah di atasnya dan lain-lain, ini ada perincian-perincian hukumnya. Jika dibangun di atas tanah pribadi, ini hukumnya adalah makruh. Jika dibangun di atas tanah atau pemakaman umum, pemakaman yang diwakafkan atau pemakaman musabbalah, ini hukumnya haram. Kecuali tadi ya ada hajat seperti khawatir dibongkar oleh hewan buas, khawatir terbawa oleh banjir, maka hukumnya menjadi boleh. Nah, untuk membangun kuburan orang soleh, para wali, para nabi, para syuhada, wasolihin, ini jika dibangun di atas tanah pribadi hukumnya boleh. Jika dibangun di atas tanah makam umum, di pemakaman umum, ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang melarangnya. Nah, keterangan ini ada di dalam kitab I'anatul Talibin dan kitab Fathul Mu'in. Wallahu a'lam bishawab.